Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agnes Tarisa, Dina Rati, Dia Yolanda, Kurnia Nabila. Latar belakang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang yang mulai menurunkan moral tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, BPUPKI Todokoro Jumiko Sakai, Badan Penyelidikan Persiapan Independen Indonesia, berubah nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dikenal juga dengan Dokoritsu Juminkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menekunkan aspirasi dan tujuan pencapaian Indonesia merdeka. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu. Momen ini juga dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Soekarno-Hatta yang merupakan pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat, mantan ketua BPUPKI, terbang ke darat 250 km timur Laut Saigon, Vietnam untuk menemui Marskal Ciuci. Kabarnya tentara Jepang diambang kekalahan dan akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Faktor pendukung kemerdekaan Indonesia: yang pertama, faktor dari dalam, internal, kenangan kejayaan masa lampau sebelum masuk dan berkembangnya imperialisme dan kolonialisme Barat. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika mengalami masa kejayaan. Bangsa India, Indonesia, Mesir, dan Persia mengalami masa kejayaan sebagai negara berdaulat yang merdeka. Kejayaan yang dulu mengilhami semangat melepaskan diri dari penjajahan. Bagi Indonesia, kenangan kejayaan masa lampau dapat dilirik dalam kenangan kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Di antaranya, pada zaman Majapahit mampu menguasai seluruh Nusantara, sedangkan pada zaman Sriwijaya mampu menguasai lautan karena kekuatan lautan yang sakti. Dalam bidang politik, tampak dengan upaya gerakan nasionalis menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewangan hak asasi manusia. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan asing atau kolonial dari Indonesia. Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Dalam bidang budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta menumbuhkan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Faktor dari luar eksternal: kemenangan Jepang atas Rusia 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang melawan Rusia dan tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Hal ini dikarenakan modernisasi yang dilakukan Jepang yang telah membawa kemajuan pesat dalam berbagai bidang, bahkan dalam bidang militer. Awalnya, dengan kekuatan yang dimiliki tersebut, Jepang mampu melawan Korea, tetapi kemudian dia melanjutkan ke Manchuria dan beberapa daerah di Rusia. Keberhasilan Jepang melawan Rusia inilah yang mendorong lahirnya semangat bangsa-bangsa Asia Afrika mulai bangkit melawan bangsa asing di negerinya. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Yang pertama, pergerakan kebangsaan India. India untuk menghadapi Inggris membentuk organisasi kebangsaan dengan nama All Indian National Congress. Tokohnya Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Tilak, dan sebagainya. Kedua, gerakan kebangsaan Filipina.
digerakkan oleh Jos Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajah bangsa Spanyol di wilayah Filipina. Jos ditangkap tanggal 30 September 1896, dijatuhi hukuman mati. Akhirnya dilanjutkan Emilio Aguinaldo yang berhasil memproklamasikan kemerdekaan Filipina tanggal 12 Juni 1898, tetapi Amerika Serikat berhasil menguasai Filipina dari kemerdekaan baru diberikan Amerika Serikat pada 4 Juli. C. Faktor penghambat kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan banyak sekali mengalami hambatan-hambatan, antara lain 1. Perlawanan rakyat yang masih bersifat kedaerahan. 2. Persenjataan masih tradisional. 3. Adanya politik divide et impera oleh Belanda. 4. Pendidikan rakyat yang masih rendah. 5. Masyarakat Indonesia yang belum menyampai rasa nasionalisme. D. Perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi ada pihak-pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia ketika negara kita memproklamasikan kemerdekaan. Tentara Jepang masih ada di Indonesia. Sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia seperti sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Tugas tersebut berlaku saat sekutu datang ke Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Sekutu dan pasukan Nica tiba di Indonesia dan mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasukan Sekutu membantu Nica yang berusaha mencabut kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia tidak lagi ingin menjadi bangsa terjajah. Rakyat Indonesia bangkit melawan Sekutu dan Nica. Orang Indonesia menggunakan senjata yang direbut dari Jepang dan senjata tradisional yang ada. Ada pertempuran di mana-mana, di antaranya sebagai berikut. Pertempuran Surabaya, tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Kedatangan tentara tersebut diikuti oleh Nica. Mula-mula tentara Nica melancarkan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan di Surabaya. Hal tersebut menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara Sekutu. Tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena Sekutu dibonceng oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda salah sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letko Isdiman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman terjun langsung dalam pertempuran tersebut pada tanggal 15 Desember 1945. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai sekarang. Karena jasanya, maka pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigjen
T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda, sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan. Hal ini menjadi awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Kelima, Bandung Lautan Api. Kota Bandung dimasuki pasukan Inggris pada bulan Oktober 1945. Sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh TKR diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Hal ini tidak diindahkan oleh TRI dan rakyat. Pemerintah ultimatum tersebut diulang tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda yaitu serangan yang dilakukan oleh Belanda kepada negara Republik Indonesia. Kurang lebih 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia, tentara Sekutu datang ke Indonesia. Dalam pendaratannya di Indonesia, tentara Sekutu diboncengi Nica. Selain bermaksud melucuti tentara Jepang, tentara Sekutu membantu Nica mengembalikan Indonesia sebagai jajahannya. Dengan bantuan Sekutu, Nica ingin membatalkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya menyadarkan tentara Sekutu bahwa bangsa Indonesia tidak dapat dikalahkan hanya dengan kekuatan senjata. Sekutu menempuh cara lain, yaitu mempertemukan Indonesia dan Belanda di meja perundingan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II. Agresi militer Belanda II berusaha menghapus pemerintahan Indonesia dengan menduduki kota-kota penting di Pulau Jawa. Dalam agresi militer II, pasukan Belanda memasuki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi pemerintah. Orang Indonesia tidak pernah menyerah. Di bawah moto sekali bebas tetap bebas. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Rakyat melanjutkan perang gerilya. Tindakan militer Belanda menyebabkan protes kekerasan oleh anggota PBB. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB bertemu dan memerintahkan Belanda menghentikan serangannya. Belanda meninggalkan Yogyakarta di bawah naungan Dewan Keamanan PBB, membebaskan presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi pemerintah yang